Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Wairunisa dengan 3 digit NIM terakhir 043 dari kelas sipil bangunan gedung. Di sini saya akan melakukan analisis bangunan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah struktur bangunan tahan gempa. Oke, kita lanjut saja ke soalnya. Di sini ada soal dari ujian akhir semester, yaitu sebagai engineer teknik sipil yang kompeten, saudara diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan SNI nomor 1726 pada tahun 2019. Nah, untuk perintahnya itu kita membuat desain analisis struktur menggunakan software SAP 2000. Nah, untuk ketentuannya itu adalah gedung minimal 5 lantai. Kemudian untuk lokasinya itu sesuai dengan tempat lahir. Nah, kebetulan saya ini lahir di Majalengka, jadi di sini untuk data-datanya menggunakan lokasi yang berada di Majalengka. Kemudian untuk data teknis seperti data-data bangunan dan lain-lain itu mengikuti pada tugas beban gempa statis ekuivalen yang sebelumnya. Oke. Di sini juga ditampilkan rancangan dari bangunannya, jadi menggunakan 6 lantai. Nah, kemudian untuk data bangunannya menggunakan tinggi bangunannya 23 meter karena kita ada 6 lantai. Kemudian untuk tinggi lantai 1 itu 4,5 meter. Kemudian untuk lantai 2 sampai lantai 6 itu tingginya 3,7 meter. Nah, untuk kolomnya kita menggunakan 50 x 50 dan untuk baloknya itu menggunakan 30 x 50. Kemudian untuk tebal platnya itu adalah 12 cm. Dan di sini untuk material yang digunakannya kita menggunakan mutu beton 30 MPa dengan modulus elastisitasnya 4700 akar FC dan untuk berat jenisnya itu 2400. Kemudian untuk baja tulangannya menggunakan baja TP 24 dan 40. Untuk baja TP 20 itu memiliki nilai FY 240 MPa dan untuk baja TD 40 itu FY-nya 400 dan memiliki modulus elastisitas 200.000 dan berat jenisnya 7850. Oke, kita lanjut saja ke SAP untuk pemodelannya. Nah, di sini kita langsung saja ke new model. Nah, di sini menggunakan satuannya KNMC, kita pilih ini udah KNMC. Nah, kemudian kita template-nya menggunakan 3D frames. Nah, untuk number of stories-nya di sini tingginya adalah di sini kita menggunakan 6 lantai, jadi ditulis 6 lantai. Kemudian untuk number of base yang X itu berdasarkan yang kita perencanaan awal itu untuk nilai X-nya adalah 5. Kemudian untuk number of base yang Y itu ada 3. Nah, untuk story height-nya atau tingginya itu 3,7 dan untuk yang X nah ini 3,7. Kemudian untuk yang bay with X itu di perencanaan ini menggunakan 6 x 5. Jadi itunya 6 dan Y-nya ini 5. Kemudian kita menggunakan use custom karena tingginya berbeda ya. Nah, di sini diganti menjadi 4,5. Kita oke lagi. Nah, ini sudah jadi ini tampak atas atau pemodelan 2 dimensinya. Kalau yang sebelah kiri ini 3D-nya atau pemodelan yang 3 dimensinya. Selanjutnya kita akan memasukkan material-materialnya dengan cara define materials. Kemudian di sini kita add new material karena kita menggunakan beton dan baja ya. Jadi di sini kita langsung add new material, kemudian kita klik user,
Untuk materialnya adalah konkrit atau beton. Oke. Nah, di sini ganti dulu namanya jadi beton FC30. Terus kita ganti warnanya. Oke, untuk warnanya bebas, sih warna pink. Nah, kemudian untuk berat jenisnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, di soal ini berat jenisnya adalah 2400. Nah, tapi sebelum itu kita ubah dulu satuannya. Oke, satuannya jadi kilogram meter ya. Kemudian ganti 2400. Kemudian untuk modulus elastisitasnya kita ubah dulu satuannya menjadi Newton mm. Nah, ini sesuai dengan yang ada di soal yang kita rancang sebelumnya, yaitu 4700 dikali akar FC. Nah, FC-nya di sini 30. Kita tulis 30. Oke, selanjutnya FC-nya 30. Kita ganti angkanya jadi 30. Ini juga 30. Oke, ini kita oke. Selanjutnya kita ke BJTD, add new material. Ininya jadi rebar. Dan kita rename menjadi BJTP 24. Oke. Kemudian untuk warnanya kita ganti. Terserah sih mau diganti atau tidak, tapi ya udah biar bagus diganti. Selanjutnya kita mengubah ini berat jenisnya. Berat jenisnya ini kan untuk BJTP 7850 ya. Nah, tapi satuannya kita ubah dulu menjadi kilogram. Kemudian kita ganti berat jenisnya menjadi 7850. Nah, untuk modulus elastisitasnya kita ketahui itu 200.000 ya, tapi satuannya kita ubah dulu menjadi Newton milimeter. Nah, 200.000. Untuk FY-nya sesuai dengan yang ada di ketahui itu 240 dan 300. Nah, kita masukkan 240 kemudian 390. Yang ini juga 240. Ini 390. Oke, klik. Kemudian add copy untuk BJTD. Nah, kita rename BJTD 50. BJTD 40. Terus kita ganti warnanya. Nah, di sini untuk satuan untuk berat jenisnya sudah sama ya. Kemudian untuk modulus elastisitasnya juga sudah sesuai, kita ganti saja nilai FY-nya. Nah, di sini FY-nya nilainya 400 dan 570. FY 400, FU-nya 570. Ini juga sama, kita ganti 400 dan 570. Oke. Nah, ini untuk materialnya semuanya sudah terinput. Kemudian kita klik OK saja. Nah, sekarang kita input untuk penampangnya. Jadi klik define, kemudian kita klik section properties, kemudian frame section. Nah, penampangnya kita add new, di sini menggunakan beton, jadi konkrit, terus rectangular. Nah, yang pertama kita akan membuat kolomnya dulu ya. Kolom ukurannya adalah, kita lihat 50 x 50 ya. Nah, 50 x 50. Kita masukkan 50 x 50. 50 x 50. Kemudian untuk warnanya terserah mau diganti atau tidak. Di sini saya akan ganti warnanya. Untuk bagian kolom itu akan menjadi warna aja deh. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada sini untuk depth-nya kita ubah menjadi 0,5, untuk weight-nya juga kita ubah menjadi 0,5. Nah, kemudian kita melakukan pengubahan materialnya menjadi beton, karena ini kan menggunakan beton. Kemudian set modifier,
Nah, jadi tuh ini tuh perlu adanya reduksi. Nah, jadi untuk reduksiannya ini ada berdasarkan standarnya ya, SNI itu ada di sini tabel ini ya. Nah, berdasarkan tabel ini tuh kalau untuk kolom itu sebesar 0,7 momen inersia, dan untuk torsinya ini sebesar 0,25. Kita oke. Kemudian kita oke. Selanjutnya new property lagi untuk balok. Nah, untuk balok ini kita tulis balok. Dimensinya itu kita menggunakan 30 kali 50. 30 kali 50. Terus untuk warnanya kita ubah juga, ya terserah mau diubah atau tidak, tapi ya biar bagus kita ubah. Kemudian ini untuk depth-nya kita ubah itu menjadi 0,5 dan untuk width-nya kita ubah menjadi 0,3. Kemudian kita melakukan jadi sesuai ya. Di sini materialnya menjadi beton. Kemudian kita set modifier juga. Nah, di sini juga mengalami reduksi ya. Nah, untuk reduksiannya ini berdasarkan standar lagi. Jadi untuk dari nilai baloknya sendiri itu 0,35 dan untuk torsinya itu sama 0,25. Jadi di sini kita ubah menjadi 0,35. Kemudian untuk yang atasnya kita ubah juga menjadi 0,35. Yang atasnya kita ubah menjadi 0,25 karena dia torsi. Oke. Nah, di sini ada konkret. Oh ya, kita belum ubah ya. Nah, kita karena ini balok menjadi beam, dan untuk selimutnya kita menggunakan 0,05. Kemudian oke. Nah, tadi saya lupa di yang kolom itu belum kita ini ya konkretnya. Nah, kini kita ubah menjadi BJTD 40 dan ininya sudah menjadi kolom. Kemudian kita oke. Terus kita oke. Ini udah input semua. Oke, selanjutnya ini kita akan ke plat ya. Untuk perencanaan platnya kita klik define. Kemudian section properties. Nah, di area section ini kita ubah namanya menjadi plat. Nah, di sini kita platnya ini menggunakan yang ukurannya 10 kali 10 ya, 12 kali 12. Nah, di sini kita ganti warna dulu menjadi warna kuning biar bagus. Terus untuk membrannya di sini kita ubah menjadi 12 karena kita di sini perencanaannya itu adalah 12. Nah, sekarang kita lanjut aja, ini kita ubah menjadi 0,12. Yang ini juga 0,12 karena ketuanya 0,12. Nah, untuk materialnya kita menggunakan material yang beton. Nah, di sini kita ada set modifier juga. Nah, untuk pereduksian pada pelat ini juga berdasarkan standar SNI ya. Nah, di sini 12 cm ya platnya. Nah, itu adalah sebesar 0,25. Sebesar 0,25. Kita ini isi semuanya, kita ganti sampai bending. Nah, oke, udah kita ganti semuanya 0,25. Terus klik oke. Terus semuanya udah sesuai, kita klik. Nah, ini udah sesuai juga sih konkret soalnya. Oke, kita oke saja. Nah, oke. Oke, jadi pemodelannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke aplikasi penampangnya, pemodelan desainnya. Nah, di sini kita menggunakan tumpuan jepit ya. Jadi di sini kita ubah dulu untuk tumpuannya. Jadi dengan cara kita select di bagian bawah, assign, join, rearrange. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang jepit. Kemudian kita apply, terus kita oke. Nah, terus kita juga select di bagian kolom-kolomnya.
kita select kolomnya, semuanya kita select. Select semuanya. Yang atasnya juga. Oke, kemudian semuanya sudah terselect, kita ke assign, frame section, klik kolom, apply. Oke. Kemudian sekarang giliran yang baloknya. Nah, untuk balok kita menggunakan yang 2 dimensinya ini ya. Nah, kemudian kita mulai dari lantai atap atau lantai mana saja, lantai bawah. Kemudian kita select semuanya. Select bagian baloknya, semuanya kita select ya. Terus oke, udah semua kita select, kemudian kita balok dan apply. Nah, kemudian kita oke. Nah, balok dan kolom sudah, sekarang kita tinggal ke plat. Nah, untuk plat sendiri kita langsung saja klik di bagian kiri ini ada nah, klik ini. Kemudian kita dari bagian atap kita select. Kemudian kita ubah sectionnya menjadi plat 12. Nah, kita select dulu dari atap ya. Kita select, kita ubah menjadi 12. Ini juga kita lakukan hal yang sama di setiap lantainya untuk plat. Jadi kita ubah menjadi plat 12. Nah, sudah selesai. Untuk selanjutnya ini pemodelian sudah selesai ya. Jadi kita sekarang akan display, klik yang centang ini. Kita kemudian ke general option. Sini kita klik section, kemudian extrude, klik ini semua kita centangin. Terus apply to all windows. Kemudian kita apply. Nah, kemudian kita klik OK. Ini sudah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan meshing ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan meshing ini, kita akan menghilangkan dulu ini ya, tanda-tandanya. Kemudian yang pertama caranya dengan kita mengklik display tadi. Nah, kemudian kita kembalikan ke general. Jadi kita standar, terus tadi klik-kliknya kita hapus, apply to all windows, apply. Ini sudah terapply ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita melakukan meshing dengan cara select all. Kemudian kita klik assign. Kemudian frame load, kemudian distribute. Salah. Frame, kemudian ini automatic. Nah, ini yang bagian ini nih, yang kedua ini kita centang. Kemudian setelah kita centang, ini kita apply. Kemudian kita klik OK.
Oke, sekarang kita ke bagian yang area 2 dimensi ini. Kita klik select, terus kita area section. Kita klik plat 12, kemudian kita select. Kita close. Nah, ini sudah masuk semuanya. Fine. Kemudian ada area loads. Bukan area loads. Area, kemudian automatic mesh. Nah, di sini ada auto mesh. Kita bagi menjadi 10. Yang bawahnya juga kita 10. Kita apply. Kemudian klik OK. Nah, untuk ceknya kita klik kanan di sini. Salah. Oke, kita close dulu. Ini kita salah klik, kita kliknya di garis. Jadi kita untuk mengecek auto mesh-nya kita close terlebih dahulu dan kita klik di bagian 4 klik kanan. Nah, di sini sudah kelihatan ya, mesh type-nya sudah 10 kali 10. Kemudian kita OK. Kemudian kita hilangkan tulisan ini, ada tulisan yes dan 10 kali 10 ini dengan cara klik F4. Nah, jadi kita klik F4 hilang, ini juga kita klik F4. Kemudian selanjutnya kita akan menginput beban-bebannya. Nah, di sini pada soal atau pada perencanaan awal kita sudah merencanakan pembebanan. Jadi untuk pembebanannya ini, nah ada SDL, ada pembebanan mati pada balok atap, pada balok lantai, dan ada beban hidup pada balok atap, dan ada pembebanan pada lantai. Nah, jadi di sini kita melakukan define section bukan. Di sini load patching dulu, kita masukkan dulu beban-beban yang akan terjadi. Di sini ada beban mati, dead. Kemudian kita SDL. Di sini kita menggunakan super dead untuk SDL. Kemudian kita add new. Nah, selanjutnya adalah live. Dan type-nya kita ubah menjadi live. Kemudian kita add new. Klik add new load pattern. Oke. Selanjutnya ini udah ya, kita masukkan semua, kita klik OK. Kan tadi ada beban mati, beban hidup, dan juga SDL. Klik OK. Kemudian kita akan masukkan bebannya, itu define. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan untuk bebannya itu beban atap ya. Di sini ada beban atap dan ada beban lantai. Di sini kita akan memasukkan untuk beban atap terlebih dahulu. Jadi kita pindah ke bagian sebelah kanan ini, window sebelah kanan, terus ke bagian atap. Nah, ini udah bagian atap ya. Nah, di bagian atap ini kita melakukan pembebanan. Nah, untuk pembebanannya itu kita select yang di bagian atap ini. Jadi hanya bagian atapnya yang kita select. Kita select terlebih dahulu. Oke. Kita klik select, kemudian define load pattern. Oh, salah. Kita ke assign, kemudian kita klik kita klik area loads. Nah, uniform. Kemudian untuk load patternnya kita ubah menjadi SDL. Nah, di sini sesuai dengan perencanaan. Untuk bebannya ini kita lihat ada 0,09. Jadi di sini kita masukkan angka 0,09. Kemudian kita apply. Nah, selanjutnya ini kan baru plat atap, jadi kita melakukan terhadap plat lantai juga. Nah, tetapi sebelum itu kita masukkan dulu beban hidupnya. Untuk beban hidupnya sesuai dengan perencanaan itu adalah sebesar untuk SDL. Nah, 0,1.
Saya masukkan 0,1. Kita apply. Oke. Oke, kita apply dulu. Oke, nah selanjutnya tadi kan beban atap ya, sekarang ada di beban lantai. Kita select juga pada bagian lantainya. Nah ini sudah di select, semuanya kita select. Oke, terus yang bawahnya juga kita select. Terus dan nah kita select. Kemudian setelah kita select, kita melakukan pembebanan kembali seperti tadi. Kita pastikan dulu semuanya sudah terselect ya. Ini udah select semua. Kemudian kita klik assign area loads uniform. Nah, klik uniform. Nah, di sini kita ubah dulu SDL dan untuk bebannya sesuai dengan perencanaan. Dimana untuk SDL beban lantai itu 0,54. Di sini kita masukkan 0,54. Kemudian kita apply karena ini sudah sesuai ya. Nah, kemudian kita masukkan beban hidupnya. Kita klik press, nah klik kembali previous. Kemudian ini udah kita select semua, kemudian kita ganti menjadi live bebannya. Nah, untuk beban hidup ini pada lantai itu 0,25, jadi kita ubah bebannya menjadi 0,25. Kemudian kita apply, sudah masuk. Kemudian kita oke. Nah, ini untuk beban-bebannya ini sudah input semua ya, sudah dimasukkan semua. Oke, selanjutnya oh ya, untuk pembedaannya belum selesai karena di sini kita harus memasukkan kembali dinding ya. Di sini ada beban dindingnya. Jadi kita masukkan beban dindingnya dengan cara kita select dulu yang bagian atap seperti tadi. Kita select yang bagian atap, kemudian kita select yang pinggir-pinggirannya, yang bagian dinding ini kita select. Kita select. Oke, pastikan semuanya ini terselect ya, bagian pinggir-pinggiran dindingnya ini. Kemudian setelah semuanya terselect, kita klik assign frame loads, kemudian kita klik distribute. Nah, setelah itu kita masukkan pembebanannya. Nah, di sini load patternnya masih dead. Kita ubah dulu dead menjadi SDL. Kemudian di sini untuk jaraknya sudah benar. Kemudian di sini ada uniform load, itu sesuai dengan perencanaan kita untuk beban dindingnya pada bagian atap. Kita buka dulu. Di sini ada 14,8 besar bebannya. Kemudian kita masukkan 14,8 ini. Nah, sudah dimasukkan, kemudian kita klik apply. Nah, sudah ter-apply. Kita klik OK. Nah, untuk atap sudah selesai. Sekarang kita ke bagian lantai. Bagian lantai. Nah, di sini kita select dulu yang dinding sama yang pinggir-pinggirnya kita select. Semuanya pastikan kita terselect ya. Tapi hanya bagian dindingnya saja atau di bagian pinggir-pinggirnya saja. Jadi jika ada yang terselect, kita hapus dulu aja yang terselectnya. Pastikan semuanya terselect, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan bagian balok lantai. Nah, kita
kita select bagian bawahnya. Kita lakukan hal yang sama, men-select bagian pinggir-pinggiran dindingnya. Oke, setelah semua terselect, kita lakukan masukkan pembebanannya. Nah, di sini beban lantai, beban dinding lantai diketahui ya, itu 29,6. Nah, di sini kita klik assign, kemudian from loads distribute. Nah, kita ganti ini menjadi 29,6. Kita apply. Ini ya, bentar, jaraknya udah betul. Tataran juga udah betul. Oke, kita apply. Kemudian kita lihat sudah masuk ya pembebanannya, kita oke. Nah, kita cek nih, ceknya dengan cara klik kanan. Nah, oke. Nah, setelah dicek udah oke, selanjutnya kita klik define, kemudian load pattern. Nah, di sini untuk beban matinya sudah masuk, beban STL dan beban live. Sekarang kita akan memasukkan beban gempanya. Jadi di sini kita klik EQSX. Kemudian untuk type-nya itu kita masukkan quake. Oke. Nah, di sini auto lateralnya kita ganti menjadi CE 716. Kita klik, kemudian udah input. Nah, sekarang kita masukkan lagi untuk yang arah Y-nya. Jadi kita klik add new load pattern. Nah, di sini kita sebelum kita masuk ke ini ya, kita melakukan modify dulu data-data pada beban gempa ini. Kita klik modify lateral. Nah, di sini kita sesuaikan dengan grafiknya nilai. Nah, kita sekarang lihat dulu pada data spektrum itu. Nah, ini ada data spektrum untuk daerah Majalengka. Di sini lokasinya ada di Majalengka. Kemudian untuk statusnya itu E atau tanah lunak, untuk jenis bangunannya itu bangunan kantor. Nah, untuk data seismiknya ini ada nilai SS sama S1 ya. Untuk SS-nya itu 0,7957. Untuk S1-nya 0,3667. Nah, kita masukkan ke dalam ininya, kita edit. Nah, di sini kita edit yang 2,29 ini, kita masukkan nilai SS-nya. Itu 0,7957. Benar ya? Oke, betul ya. Kemudian untuk S1-nya juga kita sesuaikan, yaitu 0,3667. 0,3667. Untuk periodenya itu 20. Mari kita cek lagi. Nah, periodenya 20 ya. Kita masukkan 20. Kemudian untuk kelas site-nya itu jenis tanah lunak.
Ini udah oke, udah dimasukkan semuanya, sudah dimasukkan. Ini juga global STRS udah. Nah, untuk ininya tag-nya kita masukkan lagi sesuai dengan data seismik. Yaitu di sini nilai tag-nya adalah kita ubah menjadi 0,7. Kita masukkan nilainya 0,78332 ya. Sesuai dengan perhitungan yang sudah kita rencanakan tadi. Kemudian setelah itu kita ininya ini sudah kita cek dulu ya data-data yang akan kita masukkan. Kalau ini udah sesuai. Oke. Ini kita lihat pada tabel di mana ini kan untuk perkantoran ya. Jadi untuk perkantoran ini kategori risikonya itu risiko 2. Jadi kita klik OK, semuanya sudah betul. Kemudian kita add copy. Nah, kita modify ininya menjadi key SY. Ininya udah betul. Quick. Ini juga udah ASCE 716. Nah, kemudian kita modify lateral. Oke, kita modify. Oke, kita sudah modify. Kemudian modify lateral. Ini kita ke I. Oke. Kemudian kita, karena sudah kita ubah semuanya, kita klik. Ini udah semuanya. Klik OK. Oke. Pembebanannya sudah dimasukkan semua, beban kepanya juga sudah. Selanjutnya ini kita akan melakukan klik define. Kita mau masukkan respon. Ya, kita masukkan spektrumnya. Di sini kita klik spektrum. Nah, ASCN 716 sesuai dengan yang tadi kita masukkan ya. Kemudian kita ganti namanya menjadi apa namanya, kita ganti namanya jadi spektrum respon masyarakat. Oke, kita masukkan, udah kita ganti. Kemudian kita lihat di sini ada nilai SS dan S1-nya. Kita sesuaikan kembali ya untuk SS-nya. Kita masukkan. Kemudian untuk nilai S1-nya juga sama, kita sesuaikan dengan data kita. S1-nya ini adalah 0,3667. 0,3667. Ya, kita masukkan. Terus untuk nilai periode atau nilai T-nya itu 20. Di sini untuk kelasnya jenis tanahnya tanah lunak. Oke, semuanya sudah betul. Ini sudah terinput semua. Kalau sudah semua, kita Oke, kita oke lagi. Nah, sudah dimasukkan untuk spektrumnya. Selanjutnya kita akan melakukan kombinasi pembebanan pada desain strukturnya, yaitu kita klik define, terus kita ada load cases dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti dulu ya namanya, jadi EXI-DX, oke. Kemudian di sini kita ganti menjadi response spectrum. Ininya kita U1 sudah betul.
Oke, selanjutnya kita masukkan scale faktornya. Untuk EQDX ini kita masukkan scale faktornya sesuai dengan perencanaan kita, yaitu 1,2263. Kemudian sudah kita masukkan scale faktornya, kita klik add. Nah, sudah dimasukkan. Kita cek dulu semuanya apakah sudah terinput. Oke, sudah, klik OK. Nah, kemudian kita add copy. Kita ganti namanya menjadi EQDY. Kemudian kita mengubah load name-nya. Di sini kan masih load name-nya masih U1 ya. Nah, kita ubah menjadi U2. Kemudian untuk scale faktornya juga disesuaikan dengan perencanaan perhitungan awal. Kita ubah scale faktornya. Oke. Kemudian kita klik add. U1-nya masih ada. Kita delete dulu yang U1. Oke. Kita menggunakan scale faktornya, tetap ya tidak kita ubah untuk scale faktornya. Oke, setelah kita masukkan, kemudian kita klik OK, karena udah semua. Oke, setelah kita penginputan tadi, selanjutnya kita melakukan measures. Nah, dengan cara kita klik define, kemudian kita klik measures, kemudian kita add new measures. Nah, tapi kita di sini mau modify aja ya. Nah, untuk modify kita klik yang specified load pattern. Jadi yang elemennya kita unchecklist, jadi kita ganti jadi checklist yang bawah. Kemudian untuk load patternnya kita ubah. Kita add dulu yang date, terus kita tambah yang SDL, kita add, terus untuk yang live-nya kita tambah 0,3 untuk multipliernya. Kemudian OK, udah semua kita masukkan, kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan diafragma pada strukturnya, yaitu untuk memasukkan diafragmanya itu kita masukkan diafragmanya, kita select all dulu semuanya. Kemudian setelah select all, kita klik assign, terus yaitu constraint, terus kita define join. Nah, di sini masih body ya, untuk ininya kita ganti menjadi diaphragm. Kemudian kita edit, modify, ini namanya udah nggak apa-apa, ini juga udah sesuai, udah oke. Kemudian kita kemudian kita apply dan oke. Nah, oke, setelah kita masukkan diafragmanya, ini sudah ada ya, kita bisa mengeceknya. Kita dengan cara kita klik kanan pada bagian ininya, pada bagian sudutnya. Ini salah, klik kanan. Oh ini, nah tadi sudah muncul ya untuk diafragmanya, kita masukkan lagi aja. Kita cek. Nah, ini udah sesuai.
coba select lagi aja ya, kita apply kembali diagrammanya. Kemudian kita cek, klik kanan. Nah, ini udah ada ya namanya diagrama, sudah ada diag 1 itu. Berarti sudah terinput dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan kombinasi pembebanan, di mana kombinasi pembebanan ini kita berdasarkan standar SNI ya, di mana standar SNI ini terdapat 18 kombinasi. Jadi di sini kita akan memasukkan 18 kombinasi pembebanan. Oke, kita langsung aja masukkan dengan cara klik define, kemudian kita ada load combination. Nah, kita masukkan add new combo karena kita akan menginput kombinasinya. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk rate-nya itu skala Fortran 1,4 dengan 1,4. Bentar. Kemudian untuk combo buatnya kita sesuaikan aja.
Oke, semua kombinasinya sudah kita masukkan. Di sini total ada 18 kombinasi ya. Terus kita klik OK saja. Karena kita sudah memasukkan ke 18 kombinasinya, kita langsung di run analyze aja. Kita klik analyze, kemudian set analyze option, kita pilih space frame, kemudian OK, kemudian kita klik run analyze. Nah, kita klik run analyze. Di sini kita langsung run now. Oke, klik run now. Kita tunggu beberapa saat untuk melakukan run analyze. Kita tunggu. Oke, kita coba start animation ya guys, biar kelihatan animasinya. Oke, kita masukkan. Nah, start animation. Nah, ini agak gerak-gerak gitu ya untuk bebannya. Oke, lanjut. Kita ke display, kemudian kita show tables. Nah, di sini kita klik yang struktur output itu kita klik. Yang pertama kita akan mengklik. Nah, ini kita akan klik dulu. Kita klik yang ketiga ini, table model participating mass ration. Nah, kita klik itu. Kemudian setelah kita klik, di sini kita klik OK. Nah, kemudian kita export filenya menjadi Excel. Kita tunggu. Nah, kita buka filenya, Excelnya, kemudian kita copy si tabel ini, kemudian kita paste di, nah, kita paste tabelnya. Nah, hasilnya ini oke ya. Kita melakukan pengecekan dan untuk hasilnya itu oke. Nah, kalau oke artinya kita bisa melanjutkan ke SAP-nya, dilanjutkan pendesainannya. Selanjutnya kita show tables kembali. Nah, di sini kita ubah centangnya menjadi, ini kan struktur outputnya yang base reaction itu. Nah, tapi yang informasinya kita akan checklist dulu. Nah, kemudian setelah kita klik ini, di sini kita akan melakukan select load-nya. Pastikan yang hanya gempa aja ya, keempat beban itu. Kemudian kita OK. Nah, selanjutnya kita ekspor kembali ke file Excel. Nah, kita lihat, kita tutup dulu. Kita buka file Excel-nya. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita paste di tabel ini untuk melakukan pengecekan. Kita paste. Nah, untuk kontrolnya itu nilainya oke ya, kedua-duanya itu oke. Jadi kalau misalkan kedua-duanya oke, kita bisa melanjutkan pendesainannya. Tetapi kalau misal dia tidak oke, itu kita bisa dalam pemasukan data spektrumnya bisa dikalikan dengan skalanya seperti itu. Nah, ini kita sudah oke, jadi bisa kita lanjutkan untuk pendesainannya. Nah, selanjutnya kita klik bagian ujung-ujungnya ini, kita klik. Oke, kita klik yang atas. Nah, oke, kita klik. Ya, kita klik.
Oke, pastikan semuanya sudah klik ya yang ujung-ujung. Nah, setelah terklik, kita mau melakukan pengecekan. Sini kita masukkan labels, kemudian kita apply agar si data nilainya tuh terlihat gitu. Jadi kita langsung kita undeformasi aja, undeform shape. Nah, di sini terlihat ya kayak yang bekerjanya, angka-angkanya. Oke, selanjutnya kita akan melihat deformasi. Kita ke table dulu, show table. Klik show table. Nah, kemudian kita ganti, ini kan structure outputnya tadi structure output, sekarang kita akan mengubah menjadi join output. Kemudian kita kliknya hanya yang bagian displacement saja, kita klik. Kemudian kita select load cases, itu hanya yang bagian EQDX dan EQDY. Jadi ini kita pilih dulu EQDX dan EQDY, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian selanjutnya kita export to Excel. Yang bagian ini kita export to Excel. Caranya kita klik file, export to Excel. Kita tunggu. Oke, kita terus. Nah, kita ekspor. Kemudian ini file yang ini tabelnya kita copy, kemudian kita paste. Di bagian tabel ini, bagian join displacement. Nah, setelah kita copy, di sini kita melihat kontrolnya ya, kontrol dari lantai arah X dan Y ini oke semua ya. Di sini kita lihat ada lantai dasar hingga lantai atap. Untuk lantai dasar kan ketinggiannya 0,00 ya, dan kemudian untuk lantai 2 itu 4,5 hingga ke lantai atap itu 3,7 sesuai dengan perencanaan awal kita. Oke, karena ini sudah oke, kita bisa lanjutkan ke SAP. Kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita menghapus ya nilainya biar nggak ribet. Kita klik undeform itu, kalau display, kemudian kita close unchecklist yang labels itu, kemudian kita apply, kita oke agar angkanya itu tidak terlihat. Oke, karena kita sudah melakukannya. Sekarang kita akan mengecek gaya-gaya yang terjadi pada struktur ini. Tapi sebelum itu kita akan mengecek dulu ya. Di sini untuk desainnya. Nah, ini untuk desain code-nya kita sudah sesuai ya. Dan ini untuk SDS-nya juga sudah sesuai dengan datanya. Data dari spektrumnya, dan untuk jenis kategori tanahnya juga tanah E ya atau tanah lunak sudah kita inputkan. Ini udah sesuai, kemudian kita klik OK aja. Kemudian kita cek juga, kita cek yang kita select dulu semuanya. Kita select semua, kemudian kita lakukan reverse ini. Nah, ini kita sudah sesuai dengan sesuai ya, menggunakan sesuai spesial, kita oke. Kemudian
Kemudian kombinasinya ini sudah saya pindahkan kombinasinya, semulanya itu untuk kombinasinya itu berada di sebelah kiri. Nah, tetapi di sini kita pindahkan terlebih dahulu ke sebelah kanan. Kita add, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui atau akan melihat nilai gaya-gaya yang bekerja pada struktur ini gitu. Jadi di sini kita menggunakan 3D view, kita klik show forces, kita klik. Nah, di sini kita klik join. Ya, kita klik join, kemudian ini kombonya kita menggunakan combo 2 karena combo 2 ini merupakan bebannya yang paling besar ya. Jadi kita menggunakan combo 2, kemudian kita tabulate dan apply. Nah, oke. Jadi gaya-gaya yang di bawah ini merupakan gaya-gaya yang bekerja pada struktur bagian bawah, yaitu pada fondasi. Nah, kita bisa melihat ya nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai gaya pada gaya-gaya yang bekerja pada fondasi. Nah, kita oke saja. Kemudian selanjutnya kita akan klik show forces kembali. Ininya kita di bagian D-nya dulu, kita ubah dulu menjadi XZ. Kemudian kita show forces. Di sini kita mau melihat gaya-gayanya di ini ya, gaya geser, momen, aksial. Nah, di sini kita akan klik frames. Nah, untuk kombonya kita menggunakan combo 2, disamakan karena yang besar ya. Nah, di sini show value dan apply. Nah, di sini adalah nilai aksial, gaya aksial yang terjadi pada strukturnya. Kemudian kita akan melihat gaya gesernya. Kita pindah share dua-dua, kemudian kita apply. Nah, ini adalah nilai dari gaya geser yang terjadi. Selanjutnya kita akan melihat momen ya. Momen menggunakan momen 3. Kita klik apply. Nah, ini momen. Kemudian di sini kita ubah menjadi XY kembali ya, yang denah itu. Nah, kemudian kita klik shell ini untuk atapnya ya, untuk platnya kita ubah menjadi M11, dan untuk kombonya kita ubah menjadi combo 2. Nah, di sini sudah sesuai semuanya, kita tinggal klik apply. Nah, di sini akan tampil warna-warna, spektrum warna ya pada platnya. Nah, warna-warna ini mengindikasikan bahwa yang merah ini merupakan daerah tumpuan nih, warna merah. Kemudian yang warna biru ini merupakan daerah lapangan pada plat. Ini pendesainannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengecek apakah struktur ini apakah aman atau tidak untuk kolom dan baloknya dan plat itu. Oke, kita klik start design atau cek strukturnya. Kita klik. Nah, di sini sedang melakukan tahap pengecekan. Kita tunggu beberapa saat untuk pengecekannya. Di sini sudah terlihat ya. Oke, tadi saya mengubah kolomnya menjadi 60 x 60 agar aman. Nah, tetapi jika di sini terlihat ya, warnanya itu adalah warna abu-abu dan warna orange, di mana warna abu-abu dan warna orange ini sudah aman, tidak ada warna merah, dan jika ada timbul warna merah itu artinya dia tidak aman. Nah, di sini kita cek untuk slotnya sudah sesuai, dan ini juga mengindikasikan bahwa frame-nya tuh sudah concrete, frame-nya sudah aman atau sudah sesuai dengan kapasitas. Jadi, nah ini tidak warna merah ya. Tapi jika misalkan ditemukan warna merah, itu bisa kita ganti dimensi kolom atau dimensi baloknya.
Oke, selanjutnya kita klik desain info ya. Display. Nah, ini udah longitudinal reinforcing. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita mau melakukan penulangan. Jadi untuk penulangan tadi menggunakan longitudinal ya. Di sini sudah terlihat penulangannya, nilai-nilai penulangannya. Tetapi kita ubah dulu satuannya. Di sini kayaknya udah bisa kita baca ya untuk penulangannya. Jadi kita ubah dulu satuannya menjadi Newton milimeter Celsius. Nah, ini yang merupakan nilai tumpuan dan ini merupakan nilai lapangan. Jadi yang atas ini adalah tumpuan atas ya. Nah, kemudian sini kita klik sembarang, sudah ada di combo 10 ya. Untuk nilainya itu 700. Nah, kita ke Excel sekarang untuk pengolahan tulangannya. Nah, ini untuk bentangnya itu tadi 7.000, kemudian untuk bentang bersihnya itu adalah kita kurangi ya nilainya dari bentang dikurangi 600. Nah, kemudian untuk kolomnya ini 6.000 berarti. 600. Nah, untuk baloknya itu 600. Untuk tebal selimutnya itu 50. Kemudian untuk kotakannya itu kita menggunakan FC 30. Kalau FC ya kita 30, kalau FC nya 30, FV nya ini 400. Nah, kemudian kita lihat gaya aksialnya. Ini kita bisa lihat dari SAP. Jadi kita ke SAP kembali, kemudian kita klik yang tadi kita klik itu batang ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini 5.000. Tadi bentangnya salah ya, harusnya 5.000. Kemudian kita mencari nilai gaya aksialnya, kembali lagi ke SAP. Nah, tadi kan ada di combo 7 ya. Bentang yang tadi ada di combo 7. Kemudian kita klik frame ada di combo 7. Nah, kemudian kita fill diagram, kita apply. Oke. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita klik kanan yang batang tadi. Satuannya kita ubah dulu menjadi kilonewton meter. Kemudian kita klik batang yang tadi. Nah, di sini itemsnya kita ubah, ini kombonya udah, kita itemsnya ubah menjadi aksial. Ini show max ya. Nah, aksialnya 8,17. Bisa terlihat 8,17. Kita masukkan 8,17. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa lihat ya di bagian bawah ini. Ini sudah oke, syarat asnya sudah oke. Ini baloknya kita menggunakan 30x50 ya di awal. Jadi kita 30x500. Untuk tinggi efektifnya itu dilihat dari tinggi baloknya dikurangi selimutnya. Di sini kita menggunakan Nah, di sini tumpuan yang bagian atas itu untuk as perlunya kita bisa melihat dari SAP.
Oke, jadi di sini kita akan melihat nilai tumpuannya. Di sini kita kembalikan dulu ya ke bagian di view, kemudian kita ubah menjadi XY atau tampak atas itu dia. Nah, oke, ini angkanya terlalu susah dibaca. Kita ubah dulu menjadi Newton milimeter. Nah, di sini angkanya sudah bisa terlihat ya. Jadi untuk bagian ini adalah bagian tumpuan. Jadi itu 6,688 ya, sudah sesuai yang bagian atas. Kemudian untuk yang bagian bawahnya itu adalah 449. Sudah sesuai juga. Oke, untuk yang lapangan atas ini adalah sampingnya. Lapangan itu 224. Nah, 224 dan 339. 224 dan 339 sudah sesuai ya untuk atas dan bawahnya. Kemudian di sini kita menggunakan diameternya 14. Diameter penulangannya 14 dan di sini kita menggunakan 14 itu sudah oke. Jadi tidak masalah kita menggunakan diameter 14 dengan jumlah 5. Oke, di sini kita menggunakan. Nah, ini juga sudah sesuai. Jumlah lapisnya 1 di sini oke. Oke, jadi kita di sini untuk penulangan dari balok konturnya kita menggunakan penulangan 5D10. Nah, dilanjutkan ke balok geser. Di balok geser ini sudah terlink semuanya ya dengan data-data sebelumnya. Jadi kita tinggal memasukkan. Nah, ini sudah terlink. Kita masukkan nilai-nilainya. Untuk balok juga sudah sesuai 30 kali 50. Di sini untuk as perlunya dari tumpuan dan lapangan kita masukkan. Nah, di sini kita menggunakan diameter 13. Nah, diameter 13 ini aman saja. Di sini sudah dengan menggunakan X max ya. Ini diameter 13 dengan jumlahnya 2. Nah, jarak 110 untuk tumpuan dan jaraknya 220 untuk lapangan. Oke, ini udah oke untuk preset. Kita lanjut ke turunan utama kolom. Nah, di sini kita akan input ukuran kolomnya yang kita gunakan. Itu adalah 50 kali 50. Yang atas saja. Nah, untuk kolomnya itu 3700 ya mm. Kemudian untuk kolomnya itu kita menggunakan 60 kali 60 ya. Kemudian untuk H-nya 500. Oh, kita tadi sudah mau ubah dimensi kolomnya ya, yang semula 500 menjadi 600, sehingga di sini kita memasukkan nilainya, nilai kolomnya ini menjadi 600. Nah, di sini kita masukkan kuotnya menggunakan 30 dan kita ubah IV-nya menjadi 400. Ini kita ubah dulu 600. Ini 600. Ini udah sesuai ya. Nah, sedangkan untuk aksial PU ini nanti kita akan mencari di SAP. Caranya kita ubah ke XY, sorry. Ini udah terubah ya ke XY. XZ. Kemudian kita frames. Di sini menggunakan combo. Kombonya kita menggunakan combo 7. Kemudian kita akan menampilkan nilai axial force. Kemudian kita show value dan apply. Nah, ini udah terlihat ya nilainya.
Kemudian kita klik. Nah, sehingga muncul seperti ini. Ini udah ada aksial. Nah, di sini kita show marks. Unitsnya kita ubah jadi KN. Oke, di sini nilainya 1665,334 ya. 1665,334. Kita masukkan ke aksialnya 0,34. Nah, sudah terinput. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ubah menjadi XZ tampilannya. Nah, di sini angka-angkanya sangat besar ya. Sini kita lihat 3600 ya. Nah, ini merupakan ASPLO-nya sudah sesuai. Untuk ASPLO-nya di sini sudah juga sesuai, ini sudah oke. Di sini menggunakan tulangannya itu sejumlah 10 dan menggunakan diameter 25 mm. Ini sudah oke juga, sesuai dengan standar. Kita next ke tulangan geser kolom. Ini sudah terlink juga untuk tulangan ini. Nah, kita ke penulangan 4. Kembali lagi ke 2 dimensi, kemudian kita klik display info, kita ubah menjadi rebar. Shear reinforcing, oke. Kemudian ini udah kita ubah yang bagian 3D view-nya. Ya, sudah. Nah, ini ada angka-angkanya ya. Kita cari yang terbesar. Dan kita klik 2 kali. Ini untuk nomor 18. Kita ubah dulu tampilannya VDX ya, yang sebelah sini. Yang dimensi kita ubah. VDX, kemudian kita klik join. Nah, di sini kita menggunakan combo 2. Oke, ini yang shell kita ubah menjadi ya, kita tetap menggunakan F11, kemudian kita apply. Oke, kita oke. Kemudian kita, nah ini untuk tumpuannya yang warna merah ya, kita cari nilai yang paling besar. Kita klik kanan, kita klik. Nah, kita cari yang paling besar. Nah, kemudian kita ini besar banget angkanya. Oh, kita ubah dulu satuannya ya, ini besar banget angkanya. Kita ubah satuannya menjadi Newton meter. Ini masih besar juga, salah, bukan Newton, kita kilonewton. Nah, sip, betul. Kita cek dan cari nilai yang paling besar, 5,667. Kita masukkan ke dalam Excel. Oke, kita masukkan ke dalam ini Excelnya. Kita tulis 5,67. Selanjutnya kita ke lapangan itu warna biru. Kita add lagi. Nah, kita masukkan 2,69. 2,69,7. Oke, kita masukkan dalam Excel nilai yang paling besar 2,727. Kemudian kita sekarang ke arah Y. Nah, untuk arah Y ini kita lihat DSAP juga. Lihat DSAP. Nah, tapi kita ubah dulu ya untuk tulangan
untuk tulangan platnya di sebelah sini. Shell di sini M22 apply and okay. Nah, sudah kita okay untuk arah Y. Kemudian di sini kita ke warna merah untuk tumpuan ya. Kita klik juga. Nah, di sini cari nilai yang terbesar 5,193. Nah, dan kita masukkan nilai terbesar. Kemudian untuk lapangannya kita cari warna biru ya, nilai terbesar juga kita ambil. Ini nilainya 2,535. Oke, semuanya sudah dimasukkan, sudah sampai hitungan penerbangan plat. Dan di sini kita menggunakan diameter 10 mili dengan jarak untuk tumpuan itu 100 dan untuk lapangan itu 150. Oke, dan ini menghasilkan untuk cek kapasitasnya itu oke semua. Jadi mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.